Baik, saya akan masuk dalam modul berikutnya, yakni adalah analisis eh, bivariat, ya, analisis dengan data yang bertipe kategorik dan kategorik. Oke, kategorik dan kategorik. Variabel satu kategorik, variabel kedua kategorik. Biasa kita akan gunakan adalah jenis ujinya disebut dengan chi-kuadrat atau chi-square. Yang kedua adalah Fisher exact, ya. Seperti biasa, hipotesis yang akan kita gunakan adalah H0 tidak terdapat hubungan variabel 1 dengan variabel 2. Hipotesis tidak terdapat hubungan variabel 1 dengan variabel 2. Baik, saya masuk ke contoh kasus, ya. Yang pertama adalah Anda lihat di sini data yang kategorik. Ini data kategorik, kita lihat data yang kategorik. X2 misalnya, contohnya adalah kategorik. Ini kategorik. Oke. Oke. Jadi variabel 1 kategorik, ya, variabel 1 kategorik. Kemudian kita pernah melakukan juga kategorik yang lain, ya, adalah kategori gaji, ya. Di data Anda pasti sudah ada kelompok kategori gaji, ya, di mana kategori gaji dikelompokkan di dalam dua kelompok, ya, di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Nah, jadi ada variabel baru namanya kategori gaji. Jadi kasusnya adalah analisis variabel X2 atau jenis kelamin dengan variabel kategori gaji, ya. Variabel X2 dengan kategori gaji. Kategorik. Oke. Jadi kita melihat bahwa hipotesisnya adalah apakah terdapat hubungan X2 dengan kategori gaji, atau dengan kata lain, apakah terdapat hubungan gaji dengan apakah terdapat hubungan jenis kelamin dengan kategori gaji. Apakah perempuan lebih besar dari laki-laki gajinya atau sebaliknya? Baik, jawabnya adalah analyze descriptive cross step, ya. Analyze descriptive cross step. Oke. Cross step atau tabel silang. Tadi apa kita lakukan? Analisis X2 dengan kategori gaji. X2 masuk di row, kategori gaji masuk di kolom. Boleh terbalik, ya. Kemudian klik statistik, ya. Klik statistik. Pilih chi-square. Continue. Klik cell. Pilih percentage row. Klik continue. Oke. Kemudian klik OK. Oke. Maka inilah hasilnya. Oke. Inilah hasilnya, ya. Inilah hasilnya. Kita lihat berapa nilai signifikan dan apa kesimpulan saudara. Seperti biasa, berapa nilai signifikan dan apa kesimpulan saudara. Kita lihat di sini, ya. Dari tabel yang ini adalah kita lihat kategori tabel yang kedua adalah untuk 100% laki-laki, ya. Contohnya adalah
membacanya tabel yang ini adalah dari 100% laki-laki ya, atau 15 orang laki-laki, 53%-nya bergaji tinggi. Oke. Atau dari 15 orang atau 100% wanita, 70%-nya gajinya rendah. Nah, kita akan melihat apakah terdapat hubungan ya. Yang pertama adalah kita lihat nilai signifikan. Berapa nilai signifikan? Nilai signifikannya dalam hal ini adalah kita menggunakan nilai Fisher exact test. Fisher exact test artinya 0,132 ya. 0,132. Kita lihat ya, 0,132. Kalau kita buka Word di sini misalnya ya, nilai Word ya kan, kita ketik nilai signifikan ya, signifikan ya, nilai signifikan adalah 0,132 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan ya, disimpulkan H0 ya diterima ya, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan ya kan, variabel jenis kelamin dan kategori gaji. Oke, kategori gaji ya. Variabel kategori gaji. Oke, inilah kesimpulannya ya. Terdapat di data ini 0,132. Nah, ini nilai signifikan yang dihasilkan ya kan. Nah, oke, jelas bahwa sini adalah dari variabel ini tidak terdapat hubungan variabel gaji jenis kelamin dengan kategori gaji. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa nilainya 0,132? Anda lihat di sini, kenapa nilainya signifikannya 0,132? Kenapa tidak pakai 0,264 atau 0,136 ya? Kan ada banyak nih beberapa nilai signifikan yang keluar. Kenapa tidak pakai 0,264 atau 0,136? Jawabnya adalah karena nilai dari masing-masing sel ini, salah satu sel ini nilai 4, 8, 7, 11 ini, karena dalam satu sel ini ada nilai kurang dari 5 ya. Ada nilai kurang dari 5, maka Anda pakai Fisher exact test 0,132. Oke. Karena ada nilai kurang dari 5 ini dia. Ya. Maka Anda pakai Fisher exact test yang nilainya adalah 0,132. Kemudian jika tidak ada nilai kurang dari 5, misalnya di sini 6, 11, artinya tidak, masing-masing sel tidak ada
nilai kurang dari 5, maka Anda pakai continuity correction. Ini dia, continuity correction. Ya. Kalau jika di sini tidak ada nilai kurang dari 5. Oke, jelas bahwa kita pakai continuity correction. Kapan kita pakai continuity correction adalah jika nilai di sel ini tidak ada nilai kurang dari 5. Oke. Lalu bagaimana dengan tabel lebih dari 2 kali 2? Maka Anda pakai Pearson chi-square. Ya. Jika tabelnya ini lebih dari 2, misalnya tinggi, rendah, sedang, berarti tabelnya lebih dari 2 kali 2, maka Anda pakai Pearson chi-square. Nilai signifikan yang kita pilih, yang kita gunakan adalah Pearson chi-square atau 0,136. Kalau nilainya di sini tidak ada kurang dari 5, maka Anda pakai continuity correction atau 0,264. Ya, kebetulan semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama, H0 diterima. Baik, disitulah untuk hasil ya analisis ya analisis variabel X2 dan kategori gaji ya. Soal untuk jawaban analisis variabel X2 dan kategori gaji. Baik,